antara Pak Jokowi dengan PDIP ini. Nah, hubungannya emang hangat betul, emang hangat dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pastinya Bang Deddy Sitorus ini dibuat pusing ya, seolah-olah ya. Pada saat lalu ketika Bang Deddy Sitorus mengungkapkan hal yang cukup di luar dugaan. Ada utusan yang meminta Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto Kristanto harus mundur. Nah, tetapi yang cukup unik respon dari Mbak Puan Maharani. Wah, menurut saya Mbak Puan Maharani itu justru ya malah membela Pak Jokowi ya. Sangat terlihat jelas lah ketika dimintai komentar dari wartawan, bahkan sudahi konflik dan lain sebagainya lah. Seharusnya berpikir untuk bangsa dan bernegara. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali ungkapan dari Mbak Puan Maharani. Tiba-tiba ketika rame soal utusan dan bahkan membuat hubungan PDIP dan Pak Jokowi itu panas, Mbak Puan Maharani malah bertemu dengan Pak Jokowi. Wow. Bahkan pada saat lalu di acara buka bersama dari Nasdem, itu juga sangat mengejutkan sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, memang sangat aneh sih, karena Mbak Puan Maharani itu ternyata tidak tahu kalau Pak Jokowi itu turut hadir. Intinya di situ seolah-olah Mbak Puan Maharani dijebak lah ya, apalagi juga hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu sedang panas dingin terkait adanya utusan dan lain sebagainya. Tiba-tiba malah Mbak Puan Maharani datang terkait undangan buka bersama Nasdem. Kalau kita lihat kan hubungan antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Surya Paloh itu sangat baik sekali ya. Bahkan Pak Surya Paloh itu mengaku ya seperti keluarga lah karena saking dekatnya dengan Mbak Puan Maharani, dan akhirnya diundang. Dan kemungkinan Mbak Puan Maharani tak menyangka kalau di situ ternyata ada Pak Jokowi, dan kemungkinan kalau ada Pak Jokowi pastinya ogah datang ya. Ya enggak sih, pastinya juga akan datang. Nah, hadiri bukber Nasdem Puan Maharani tak tahu Jokowi turut hadir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menghadiri agenda buka puasa bersama yang diselenggarakan DPP Partai Nasdem. Berdasarkan pengamatan Tempo, Puan tiba tak lama setelah mantan Presiden Jokowi. Ia mengenakan pakaian warna putih dan disambut oleh Ketua MPR dari fraksi Nasdem. Saya baru tahu kalau Pak Jokowi datang, kata Puan di Nasdem Tower. Ia mengatakan karena diundang oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, maka dirinya tidak mengetahui ihwal siapa saja yang bakal hadir ke agenda tersebut. Jadi kalau kita lihat dari sini sudah clear ya, sudah clear ternyata Mbak Puan Maharani itu tidak tahu kalau Pak Jokowi itu datang di Nasdem Tower. Jadi bukan janjian. Wah, kadang-kadang saya juga berpikir ya, apakah Pak Jokowi saat ini tuh ingin dekat kembali lah setidaknya ke PDIP. Apalagi juga bulan April akan ada kongres ya, kongres dari PDIP. Apakah ini memang ada skenario setidaknya untuk mendekatkan Pak Jokowi dengan PDIP, yaitu melalui acara buka bersama dari Partai Nasdem? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas memang demikian adanya ya. Dan pastinya Bang Deddy Sitorus ketika ada panas dingin terkait apa yang diungkapkan oleh Bang Deddy Sitorus terkait utusan, tiba-tiba Mbak Puan Maharani bertemu dengan Pak Jokowi, itu pasti juga sangat mengagetkan sekali, sangat mengagetkan. Bukannya membela Bang Deddy, tapi malah cenderung diperlihatkan lah kedekatannya antara Mbak Puan dan Pak Jokowi. Ini kan juga sangat wow sekali. Yang lebih mengejutkan lagi yaitu Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara. Dari 31 dubes yang dilantik, salah satunya ada mantan anggota DPR dari PDIP Juni Mart Ginsang. Ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana PDIP juga belum mendeklarasikan sebagai partai koalisi. Saat ini kita kenal itu PDIP salah satu partai yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi tiba-tiba ada kader PDIP yang masuk dalam dubes yang dilantik oleh Pak Prabowo. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan
lagi dan lagi ya, ketika Bang Deddy Sitorus dimintai keterangan terkait kenapa Junimat Ginsang itu dilantik sebagai dubes, apakah sudah mendapatkan restu dari DPP PDIP? Jawaban Bang Deddy itu tanya Mbak Puan. Wah, kayaknya sudah ogah ya mengomentari terkait apa yang terjadi di PDIP ya, karena memang wah, perpolitikan saat ini sungguh tidak menentu sekali ya, entah apa yang terjadi. Bahkan semua prediksi-prediksi itu sangat jungkir balik sekali ya. Kalau kita lihat pada saat lalu Mbak Puan bahkan sudah meminta maaf ya, ada kader yang melanggar konstitusi. Terus pada Desember 2024 memecat keluarga dari Pak Jokowi. Tapi kenyataannya saat ini Mbak Puan dan Pak Jokowi terlihat sangat dekat sekali, dan bahkan Pak Jokowi ketika dimintai keterangan oleh wartawan pada saat lalu ketika buka puasa bersama dengan Mbak Puan, bahkan mengaku hubungannya sangat dekat sekali dengan Mbak Puan dan lain sebagainya. Dari Kompas TV, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengaku tak mengetahui apakah partainya merestui langkah politik kadernya Junimat Ginsang yang menjadi dubes RI untuk Italia. Ia mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ya tanya Mbak Puan lah, kalau saya kurang ngerti. Tanya fraksi, harusnya sih dukungan lah ada. Kalau nggak akan mungkin bisa terjadi. Tapi pastinya ya tanya fraksi, kata Deddy Sitorus di gedung DPR pada 25 Maret. Menurut dia, penunjukan Junimat Ginsang dubes RI untuk Italia sudah sesuai dengan kompetensinya. Ya bagus dong, dia punya pengalaman. Yang ini soal hukum kan, tinggal diplomasi antar negara katanya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dubes LBBP RI untuk sejumlah negara sahabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan pada 24 Maret yang lalu. Nah ini juga sangat wow sekali ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Nah dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nambah lagi, ini apa lagi, sumpah yang sangat gak guna. Jarene efisiensi ya, duta besar luar biasa itu masuk golongan apa, terus gajinya plus tunjangannya berapa ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini sudah ada surprise dari Presiden Pak Jokowi tentunya ya, itu sudah mulai 2024 yang lalu kalau tidak salah ya, dan saat ini dilantik oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi ini surprise-nya sudah lama sekali ya, sudah 1 tahun yang lalu kurang lebih ya. Nah bahkan yang cukup mengejutkan, wah dari THR ya yang konon disebutkan oleh Pak Prabowo Subianto itu mendapat 1 juta, ternyata kenyataan di lapangan THR itu ada yang Rp50.000. Bahkan Mbak Menaker Noel jangan hina driver ojol, bayangkan ya, THR cuma Rp50.000 ya, sangat wow sekali lah ya. Semoga saja ini juga cepat selesaikan ya, masa THR 50.000 ya, ya minimal 500.000 atau 1 juta lah ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.